Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih bersama kitab Minhaj Talibin karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau pada tahun 676 Hijriah, dan kita juga masih di pembahasan syarat-syarat sah salam, di mana Imam An-Nawawi mengatakan wa kaunuhu ma'lumal qadri kailan aw waznan aw addan aw dar'an. Syarat salam harus muslamnya, muslam fihinya, barang yang disalamkannya harus maklum al-qadri, ya, kadarnya diketahui secara takaran, liter, volume, atau secara massa, berat, atau secara hitungan, mungkin selusin, atau secara panjang, eh, hitungan tangan, ya, daraan jengkal, biasanya untuk kain. Jadi baik panjang, volume, massa, atau jumlah, ya tergantung bendanya, itu harus diketahui. Jelas ya? Wa yasihul makilu waznan. Sebentar, saya mau nanya. Kenapa harus jelas? Kenapa harus ma'lumal qadri? Kenapa? Hmm. Kenapa harus ma'lumal qadri? Ya, supaya tidak goror. Supaya apa? Supaya tidak goror. Ya, terus juga karena barangnya belum ada, jadi harus spesifikasinya jelas agar nanti bisa sesuai pesanan. Wa yasihul makilu waznan wa aksuhu. Nah, ini bedanya dengan, masih ingat nggak pembahasan riba? Kalau dalam riba, kalau kail, ya benda yang di volumenya yang dihitung, ya berarti harus volume yang dihitung. Benda yang biasa ditimbang, masanya, beratnya dengan gram, ya berarti harus ditimbang masanya dengan gram atau pound. Tapi kalau di salam, tidak harus seperti itu. Wayasihul makilu waznan. Boleh benda yang biasa ditakar, di volumenya diliterkan, seperti misalnya beras. Beras itu biasa diliterkan, pakai liter. Tapi kalau kita suatu saat salam beras pakai kilo gimana? Sah, sah. Ada kalau dalam riba itu harus dengan volume patokannya. Sebagaimana ya dijelaskan para ulama. Tapi kalau di sini nggak apa-apa. Kok gitu? Kenapa? Gua akslu dan sebaliknya juga bisa. Telur boleh pakai kilo, boleh liter, contoh gitu ya. Artinya yang penting jelas aja. Yang penting jelas. Karena yang kalau dalam salam yang terpenting adalah maklum al-qadar, kadar diketahui. Adapun kalau dalam riba ada unsur lain yaitu mumatsalah. Apa? Mumatsalah. Harus setara. Nah, mumatsalah di sini tentu harus memperhatikan juga asal dari benda tersebut bagaimana agar tatahaqaq fiha al-mumatsalah. Oke. Belum lagi, walau aslama fi mi'ati sa'i hintatin ala anna waznaha kadza lam yasihha. Ini kasus lain, ya. Kasus, kasus. Kasus lain adalah kalau ada orang berakad salam 100, bilang dia 100 sok hintoh gandum. Gandum 100. Sok ini sama kayak mirip liter ya, tapi konsepnya volume dia. Bolehlah kita ganti liter saja misalnya. 100 liter, kita contoh gitu ya. Dia bilang 100 liter beras, tapi beratnya sekian. Jadi saya mau beras 100 liter, tapi beratnya 50 kilogram. Contoh, contoh ya, contoh. Bisa nggak sih beras 100 liter, bobotnya 50 kilogram tuh bisa nggak? Bisa-bisa aja ya. Tapi kan masa Anda menentukan dari dua sisi, udah harus liternya 100.
kilogramnya 50. Ini nggak sah untuk salam. Kenapa nggak sah? Karena di antara syarat salam adalah tidak boleh terlalu menyusahkan penjual. Nggak boleh sesuatu yang langka. Ya izu wujuduh nggak boleh. Nah, menentukan 100 volumenya 100 liter di saat yang sama beratnya harus sekian, misalnya 50 kilogram, ini sulit. Palingan kalau mau ya pilih 100 liter aja. Nanti beratnya terserah ya. Kan bisa beda kan? Atau 50 kilo aja ya volumenya nanti ya ngikutin. Tapi harus di satu sisi 100 liter. Volumenya masanya 50 kilogram ya beras sulit. Nah, maka tidak sah. Kebayang ya maksudnya sulit di situ, sulit mendapatkannya. Hmm? Oke, bagus. Wa yushtaratul waznu fil bittihi wal badinjani wal qithai was safarjali war rumani. Ya. Dan disyaratkan untuk beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran berikut, ya, untuk apa? Untuk dipatoknya dengan wazan, dengan berat, ya, harus dengan berat. Atau apa? Bitih, eh, semangka, kemudian terong, kemudian timun, kemudian safarjal ya, safarjal jenis buah, mirip buah pir ya. Kemudian rumah delima ini mesti pakai berat, pakai masak. Kenapa begitu? Kenapa nggak boleh pakai kail? Ya, soalnya nanti dia kalau misalnya dimasukin di bejana gitu ya, itu jarak antar buahnya renggang-renggang. Paham gak sih? Coba kamu masukin misalnya semangka atau terong ya, terong ke dalam kotak atau ke dalam keranjang atau ke dalam karung. Karung ya. Kalau pakai volume itu banyak rongga kosongnya. Masa menghitung angin juga? Ya nggak? Paham ya teman-teman konsep volume paham nggak? Sekebayang ya. Jadi kalau yang ronggang-ronggang gini ya jangan pakai volume tapi pakai berat, pakai massa. Timun, buah safarja ya. Kalau orang Inggris bilang buah quince. Delima ya berarti juga bisa dianalogikan buah-buah yang atau sayur-sayur yang lain. Wa yasihu fil jauzi wal lauzi bil wazni fi naw'in yaqillu ikhtilafuhu. Tapi kalau jauz, buah kelapa, kemudian lauz, ya, lauz ini sejenis mirip almond ya, mirip almond, kacang almond tahu teman-teman? Ini untuk jauz dan lauz ini boleh pakai apa? Berat wazan, tapi dalam kasus fi nau'in yaqilu ikhtilafuhu. Kalau dalam jenis yang dia nggak terlalu banyak perbedaannya. Gimana nggak terlalu banyak perbedaannya? Ya semisal kulitnya nggak terlalu tebal. Artinya kulitnya tebalnya cukup relatif seimbang antar satu sama lain, gitu contoh. Nggak yang ini tebal sekali kulitnya itu nggak tebal tipis sekali, nggak gitu. Wakada kailan fil asah begitu juga sah dia pakai kain, pakai volume sah karena dia dempet-dempet pakai apa namanya kilo juga sah. Ada apa? Wazan gram. Wa yujma'u fil labini bainal addi wal wazni. Nah, kalau jual beli labin batu bata atau yang sejenisnya itu harus dikombinasikan antara kalau salam ya antara jumlah ad berapa berapa kotak batu bata gitu apa sih Kang Zidan ini kan anak sipil batu bata apa istilahnya buah berapa buah batu bata apa apa ada istilahnya nggak? Nah, oke.
Ya itulah berapa saya 1.000 batu bata gitu. Walau wazan dan berat. Ya, ini biar berat dan jumlah. Nah, bisa aja kopong batu batanya. Bisa aja mungkin aja kan. Oke. Walau ayyana kailan fasada illam yakun mu'tadan. Nah, kalau dia menentukan harus pakai volume, maka nggak sah. Kalau memang itu tidak terbiasa pakai volume, wa illa fala fil asl. Tapi kalau seandainya memang sudah terbiasa di satu tempat pakai volume, ya maka tidak fasad, artinya sah menurut pendapat yang lebih benar. Simpulannya dari paragraf-paragraf ini sebetulnya ya harus benda tersebut maklumul qadar, ya maklumul qadar, diketahui kadarnya baik dengan volume, berat atau massa, kemudian eh, jumlah dan juga panjang seperti tergantung bendanya. Dan tidak boleh terlalu menyulitkan seperti dari volumenya sekian, beratnya sekian, wah itu susah. Ya, karena ada beberapa benda yang bisa dengan dua-duanya dan ada beberapa yang harus salah satunya. Allah bismillah. Kalau selama fi samari qaryat, sudah jelas yang tadi teman-teman semuanya tentang poin maklumul qadar. Oke. Walau aslama fi samari qaryatin saghiratin lam yasihha. Kalau seandainya ada orang yang melakukan salam untuk khusus saya pesan buah dari sebuah desa yang kecil desanya. Tidak sah. Kenapa? Karena terlalu spesifik. Jadi bukan salam loh, nunjuk benda langsung. Terlalu spesifik. Jadi menarik salam ya. Dia nggak boleh terlalu spesifik. Tidak boleh terlalu spesifik. Atau lebih tepatnya tidak boleh spesifik gitu ya. Tidak boleh spesifik. Jadi nggak boleh, maksudnya spesifik itu ya dong. Jangan spesifik. Tidak boleh tertentu. Tidak boleh sudah tertentu bendanya. Ini nggak boleh misalnya salam HP tapi HP udah ada ditunjuk nih salam ini Pak. Nggak, gimana ada? Salam tuh benda yang dipesen. Udah ada bendanya. Berarti sudah tertentu kayak gitu. Dan juga tidak boleh sulit dicari. Ya, tidak boleh sangat sulit cari. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh sudah kalau jual beli salam tapi sudah nunjuk barang. Mbak, saya salam tapi HP yang itu nggak bisa. Salam tuh pakai spesifikasi, gitu ya. Salam pakai spesifikasi. Kalau nunjuk barang Anda jual beli bukan? Bayar itu bukan salam. Salam tuh spesifikasi. Ah, kenapa di sini nggak saya? Karena buah desa kecil ya, berarti udah jelas buahnya. Sementara kan tadi dia diberi kelonggaran penjual itu dia mencari barangnya. Kalau udah kecil desanya ya tertentu dong berarti. Kecil. Apalagi kata para ulama juga disebutkan bahwa bisa jadi yang desa kecil tersebut gagal panen. Bisa jadi gagal panen. Ya kalau gitu berarti dia nggak ada keleluasan mencari pesanannya di tempat lain. Paham ya? Kayak contoh para ulama kan sering bilang di jual beli salam, tidak boleh jual beli salam bilang saya beli salam, beli barangnya harus dari toko X. Nggak boleh. Salam tapi dari toko X. Itu sudah tertentu dong berarti tempatnya. Dan kalau dia nggak ada di toko X tersebut lagi nggak ada, lagi kosong, gagal dong si penjual menghadirkan barang pesanannya, salamnya. Nah, kan jadi diberi kelonggaran. Jangan dipersempit seperti itu. Oke, au azimatin atau Koreanya desanya gede, besar. So hafil asoh, maka dia sah. Dalam pendapat benar karena ya kalau desa besar ya umumnya dia nggak gagal panen sekaligus semuanya, bisa aja ya gagal panen cuma sebagian, yang lain berhasil gitu. Dan juga dia nggak terlalu tertentu bendanya ya. Lanjut, wa ma'rifatul awsafil lati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahiran.
Dan syarat sah salam berikutnya adalah harus diketahuinya karakter-karakter, sifat-sifat yang sifat tersebut yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahiran. Membuat orang memberikan penilaian yang berbeda. Ya, jadi karena sifatnya begini, warnanya merah, warnanya hijau, kecil, besar, kameranya bisa ini itu contoh. Nah, kan orang akan punya preferensi dong. Oh iya, saya mau kayak gini. Nah, itu berarti harus diketahui. Adapun yang orang yang nggak terlalu memperhatikan, nggak terlalu memberikan pengaruh terhadap preferensi orang, semisal apa sih? Apa di HP yang itu orang nggak terlalu ngurusin, mau iya mau enggak, apa misalnya? Kan kalau misalnya terlalu ngurusin tuh warna, yang belum ngurusin biasanya apa lagi? RAM gitu ya. Mungkin bagi banyak orang kameranya gimana? Apa kira-kira teman-teman dari HP yang itu orang nggak terlalu ngurusin? Artinya mau disebutin nggak disebutin orang nggak merhatikan. I think ya sama aja bodo amat. Kamera, posisi volume, ya benar ya benar. Posisi volumenya di sebelah mana nggak terlalu mikirin orang ya. Iya kayak gitu betul sekali. Posisi kamera depan ya, apakah di kanan, di tengah? Iya benar orang nggak terlalu mikirin betul juga. Iya mantap, agak jelas ya. Posisi colokan charger itu orang mikirin nggak sih? Nah, masih mikirin ya? Oke. Ya berarti disebutkan, itu disebutkan. Artinya yang penting-penting, yang dia apa namanya mesti mempengaruhi preferensi orang, yaitu disebutkan, ketahui. Khilafan zahiran. Wa dzikruha fil aqdi, dan disebutkanlah hal tersebut mestinya dalam akad. Ala wajhin la yuaddi ila izzatil wujud. Nih, sifat-sifat tersebut disebutkan dalam akad. Mau tadi jelas ya makna yakhtalifu bil gharad jelas ya yang bisa memberikan perbedaan preferensi, perbedaan maksud. Gharad artinya kan maksud ya. Ini orang kan bisa beda dong. Ini HP-nya merek apa dengan merek apa gitu ya. Pengaruh RAM-nya berapa, yang itu berapa, itu mempengaruhi ya. Tapi kalau tadi seperti posisi penciptaan volume ya, karena terlalu mempengaruhi preferensi orang disebutkan. Nah, tapi juga penting wadzikruha ketika disebutkan di akad jangan terlalu detail sekali yang sehingga menyebabkan susah dicari. Yuk, yuaddi ila izzatil wujud. Izzah sini kelangkaan, wujud keberadaan. Berarti jangan sampai wujudnya langka. Pak, saya mau pokoknya HP yang eh, RAM-nya berarti yang mustahil kamu ya. Pokoknya Pak, HP-nya 100 giga ya, harganya 1 juta rupiah. RAM-nya 100 giga, 1 juta rupiah, warnanya biru, mereknya Apple. Pokoknya harus dapat Pak. Ya, mungkin seperti itu ada nggak sih HP Apple 100 giga RAM-nya, eh, terus harganya 1 juta rupiah, warnanya biru ada nggak tuh? Anti air, dia dibanting nggak rusak. Ini hadis karakternya yu'addi ila izzatil wujud. Membuat apa? Langka nih susah sekali cari. Nah, itu enggak. Apa enggak sah? Fala yasihu. Dari sini juga dikatakan fala yasihu fi ma la yang dhabitu maqsuduhu kal mukhtalitil maqsudil arkani kaharisatin wa ma'junin wa ghaliyatin wa khufin wa turyakin makhlutin. Maka tidak sah ya kalau benda tersebut yang disalamkan, objek salamnya itu tidak bisa diatur spesifikasinya secara jelas. Ya, tidak bisa diatur spesifikasinya secara jelas. Contohnya apa? Harisa. Harisa tuh bahasanya mirip-mirip bubur lah. Apa ot ya, teman-teman tahu ot ya, sereal lah. Kan dia serbuk-serbuk, ya pokok
pecahan-pecahan gandum yang dikecil-kecilin di al-habbul madakuk istilah Arabnya. Setelah dimasak itu susah diatur. Kalau apalagi dimasak dengan tungku susah diatur. Pak, pokoknya saya mau pesen salam ya sereal, tapi udah matang. Wah susah itu, susah, susah sereal udah matang. Karena nanti spesifikasinya pokoknya serealnya manis, kemudian warnanya merah. Ah itu susah. Bisa jadi dia kemudian nggak terlalu matang atau matang banget. Kayak gitu-gitu susah diatur. Apalagi dulu dengan kompor yang sangat sederhana. Biasanya yang dimasak dengan api itu nggak sah buat salam karena sulit diatur. Ya, kayak dalam matan Nabi Syed dikatakan walam tadkhul hunnaru li ihalatihi. Nggak boleh benda objek salam tuh kena api. Itu dia nggak bisa tuh yang dimasak-masak tuh nggak bisa. Karena kata para ulama sebab waktu itu masak sulit mengatur kekuatan apinya. Sekarang kan alhamdulillah mudah dengan gas, dengan alat masak mudah, kompor gas diatur kekuatan apinya bisa dikecilin, bisa dibesarkan. Kalau dulu enggak kayak gitu, susah. Ya api bisa gede sendiri, bisa, ayo pokoknya susah. Kayak Harisa nggak bisa. Marjunin juga, ya semacam pasta-pastaan yang krim-kriman juga. Ghalia dan Ghalia ini campuran parfum ya, parfum dicampur-campur beragam jenis ya, misk, apakah kemudian oud, kafur, ambar. Ini jenis parfum, jenis-jenis minyak wangi campur. Susah juga karena berapa patokan jenisnya, berapa persen, nah susah. Begitu juga khuf, nggak bisa eh, salam dalam khuf karena khuf nih ya bercampur di situ, bercampur antara apa yang kelihatan di luar, apa yang kelihatan di dalam, bercampur, nggak ketahuan, nggak layang dobit, layang dobit. Allah ya banyak-banyak yang disebutkan di para ulama di pembahasan salam yang dikatakan layang dobit itu di zaman sekarang sudah bisa yang dobit. Kalau dulu bikin sepatu itu bikin 100 itu belum tentu sama 100-100-nya. Susah karena ya buatan tangan dan mungkin teknologinya sangat sederhana. Tapi hari ini pesan 100 sepatu sama persis bisa nggak? Nah, bisa sekarang. Kalau dulu ya susah. Semua buat ini. Jadi banyak terus tadi yang tadi dengan oven. Dulu wah susah itu. Bisa beda. Pak pesan 100 roti. Wah, rotinya yang satu agak kecoklatan, yang satu belum terlalu matang. Itu bisa terjadi. Beda-beda karena apinya kayak gitu ditungku. Kalau sekarang kan bisa diatur kekuatan apinya sama semuanya. Contoh. Wah, tiriak. Tiriak ini campuran obat. Campuran obat juga sama. Obat dicampur-campur tiriak. Ya. Dawa merokap. Tiriak dan makhlutin yang dicampur. Wal aswafu kata beliau. Sihatuhu fil mukhtalitil mundhabiti. Tapi kalau dia bercampur eh, dan tapi bisa diatur ketercampurannya. Kalau tadi kan susah. Tiriak obat. Zaman dulu wah susah. Campur obat berapa persennya susah. Nggak bisa pesan Pak tiriak 100 botol. Itu bisa beda-beda tuh. 100 ini bisa beda, nggak selalu sama karena kesulitan. Belum belum maju cara membuat itu. Tapi dari sini kita paham ya dari contoh-contoh yang diberikan bahwa ya ulama Syafi'iyah sekarang tinggal kemudian mereka melihat ilah yang dijadikan patokan para ulama terdahulu agar jadi tidak benar bukan cara contoh plak itu yang diikuti sampai sekarang enggak, tapi dilihat juga itu contoh mengapa zaman tersebut tidak sah buat salah. Oh karena begini, apakah zaman sekarang sudah berubah hukumnya? Sangat mungkin dan itu biasa terjadi dalam fikih.
Kaidah fikih yang disepakati juga la yang karu at-taghayyurul hukmi bi taghayyuri al-azman. Tidak di tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya zaman. Tidak diingkari. Yang mungkin terjadi. Seperti yang tadi saya beri contoh. Di sini kalau bercampur dan bisa diatur, yang bobit tertentu mudah dilihat spesifikasinya meskipun dia sudah bercampur seperti atabi. Atabi ini kain yang campuran eh, sutra dan kapas. Itu atabi. Bisa diatur. Namanya kain mudah. Berapa persen kapasnya, berapa persen sutranya mudah. Maka sah. Padahal dia bercampur. Dan khos itu campuran dari sutra, kemudian wol, dan kulit onta atau bulunya onta ya rambutnya onta. Campuran tiga hal itu apa aja? Sutra, wol, dan rambutnya onta. Itu khoz. Kalau tadi tadi apa? Campuran kapas dan sutra. Kalau kain memang relatif mudah. Ya, Pak pesan 10 baju atau 100 baju dengan atabi. Itu bisa diatur sama-sama karena kain. Mudah. Lanjut lagi. Wajubenin. Wakitin. Juga sah menjual atau salam. Juben. Eh, margarin atau mentega. Semacam itu. Juben. Keju atau mentega. Terjemahnya memang bisa bisa keju, bisa mentega. Kemudian itu bisa ya 100 botol mentega atau 100 kotak mentega contoh bisa juga. Akit ini adalah susu asam ya yang dimasak sampai mengeras. Akit demikian dijelaskan. Ya. Akit kemudian syahad itu madu, syahad madu bisa madu tentu. Wa khalli tamrin au zabibin dan cuka dari kurma atau cuka dari anggur bisa juga. Lalu khubzi fil asahin dan aksarin tapi tidak sah salam dengan roti menurut pendapat yang lebih benar, pendapat yang asah menurut kebanyakan ulama Syafi'i. Enggak sah. Apa tadi alasannya kenapa tidak sah akad salam roti menurut Imam An-Nawawi, ulama-ulama zaman tersebut? Mengapa enggak sah kalau roti? Ayo tadi sudah saya singgung. Mengapa salam kalau objek salamnya adalah roti enggak sah? Karena dibakar, iya betul. Karena dibakar. Nah, itu apa? Kenapa terus kalau dibakar? Kenapa? Kenapa kalau dibakar emang? Ayo, emang kenapa kalau dibakar? Kalau dipanggang di oven emang kenapa? Nah, emang kenapa? Terus kenapa? So what? Karena bisa diatur kesamaan warna matang. Iya, karena dulu ya api kan begitu. Susah diatur. Masak roti, misalnya 100 roti, nah itu 10 pertama agak gosong, 10 kedua putih terang, 10 ketiga sedang-sedang. Bisa gitu. Tapi nggak bisa diatur. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi bisa berubah hukumnya. Intinya penting memahami kita para ulama juga dilihat apa taklil mereka, dalil mereka dan taklil mereka. Dilihat dalil ini dari Quran Sunnah. Seperti itu ijma ta'lil dan argumentasi kiasnya itu maslahat. Kalau mazhab yang memakai masalah masalah atau memakai istisna apa landasannya dilihat dalil dan ta'lil dilihat ya. Memang demikian itulah kenapa penting ada penting juga teman-teman mengapa kalau belajar mazhab tuh selalu diprioritaskan buku-buku mutaakhirin. Kenapa? Ayo seperti ini saya dalam pengajian Minhaj Talibin ini ya berusaha merujuk buku-buku syarah terhadap minhaj dari kalangan mutaakhirin, utamanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, dengan tidak melupakan juga apa yang dibahas oleh ulama Syafi'iyah modern. Ya, misal dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, atau misalnya
Syarah Al-Yaqutin Nafis. Kira-kira kenapa? Kok dari sini kita paham ya pentingnya belajar fikih itu dari buku-buku juga lebih-lebih mutakhirin, ulama-ulama belakangan. Kenapa? Kenapa nggak kamu madzhab Syafi'i kenapa nggak sih belajar Mukhtasar Al-Um aja deh, Mukhtasar Al-Muzani itu. Kena ilahnya gimana kena ilahnya? Ya supaya update belajar fikih. Ya itulah selalu para ulama nulis buku. Kalau memang fikih itu ya kaku ya tidak melihat perkembangan zaman sama sekali, udah Imam Syafi'i nulis Al-Um ada ringkasan Al-Muzaninya, Mukhtasar Al-Muzani yang dipakai ulama zaman itu ya. Jadi kitab Minhajul Thalibin di satu generasi setelah Imam Syafi'i itu Minhajul Thalibinnya, jadi matan utama yang dikaji di pengajian-pengajian Syafi'iyah sedunia itu adalah Mukhtasar Al-Muzani, ringkasan Al-Um. Tapi kan ulama Syafi'i setelahnya kemudian nggak pakai itu lagi. Mereka beralih ke buku At-Tanbih, ke buku Al-Muhadzab. Terus nanti beralih lagi ke buku Minhajul Thalibin. Dan terus bertahan sampai sekarang Minhajul Thalibin. Ya tinggal kita dari syarah-syarahnya saja karena Minhajul Thalibin sudah top ya. Sudah kokoh sekali dan beliau ya ulama besar luar biasa, An-Nawawi. Sekarang masih Minhajul Thalibin matan utama. Dan matan-matan di bawahnya terus berkembang ya. Al-Yaqutun Nafis sudah zaman modern kalau Al-Yaqutun Nafis. Ya. Kemudian juga ya Ahmadul Talibin di Indonesia jadi populer ya Talibin di Indonesia tuh kan Said Bakri ulama modern beliau ulama modern seperti itu ya Ahmad Talibin jadi ada agar update ada tambahan juga para ulama kan terus beristihad lintas generasi agar tercatat dan terbaca para istiadat-istiadat tersebut makanya sebetulnya kalau ulama klasik itu ini penting jadi ngerti ya kenapa penting mengkaji buku-buku mutakhirin dan memang itu di setiap mazhab begitu juga, nggak hanya mazhab Syafi'i. Mereka penting membangun di atas pendapat mutakhirin. Tentu tidak sembarang ulama mutakhirin ya. Mutakhirin yang kokoh ya, jelas. Ah, kenapa? Udah paham ya sekarang ya, mengapa? Itu alasannya. Jadi jangan lagi. Soalnya saya pernah dengar juga ada orang bilang, kenapa kalian nih mengkaji mazhab Syafi'i nggak pakai kitab Al-Um atau Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Um? Kenapa? Kan udah ada bukunya. Kenapa harus lewat dulu toko-toko yang di bawahnya, generasi-generasi belakangan? Nah, nggak gitu, nggak langsung. Jadi antara alasannya karena itu tadi, karena fikih ini tidak seperti akidah yang ya plek kaku gitu, relatif lebih ya tidak akomodatif terhadap zaman kan akidah seperti itu prinsipnya. Ya maka kita kalau kalau akidah mungkin mencari buku-buku yang benar-benar ya kuno, walaupun tidak selalu artinya bisa juga buku-buku yang agak cukup belakangan. Kenapa? Karena sudah lebih runut, ya karena mungkin ada syubhat-syubhat baru yang sudah terjawab. Itu juga ya, akidah saja begitu. Ada perkembangan syubhat baru. Ya, kemudian dibahasakan ulang. Yang seperti itu biasa. Lebih atur agar itu dalam akidah, apalagi dalam fikih. Jelas ya? Nah, dari situ makanya kenapa kalau fikih nggak mengkaji Mukhtasar Al-Muzani atau Al-Um ya karena itu juga ada alasan lain ya. Seperti misalnya karena pada akhirnya mazhab itu tidak hanya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu adalah kumpulan ijtihad ulama-ulama yang berafiliasi terhadap Imam Syafi'i. Jadi sangat diperhitungkan semua pendapat ulama-ulama tersebut. Walaupun tentu Imam Syafi'i ya kedudukannya sangat tinggi, tapi beliau bukan segala-galanya, bahkan dalam mazhab Syafi'i. Oke, bisa dipahami nih teman-teman ya. Itulah. Dan para ulama tersebut lintas generasi mereka ya secara prinsip tidak menyimpang dari Imam Asy-Syafi'i. Secara prinsip tidak menyimpang. Kadang orang ada yang mengatakan, wah ini ulama Syafi'i belakangan menyelisih Imam Asy-Syafi'i. Ya, memang betul ada kasus tertentu ya di ulama Syafi'i memandang pendapat Imam Syafi'i tidak kuat ya atau beliau pakai pendapat kodimnya Imam Syafi'i yang dipakai bukan pendapat jadid seperti Imam Syafi'i bilang waktu sholat maghrib berakhir hanya dengan ya persiapan sholat kemudian sholat 5 rakaat sudah selesai waktu nggak sampai misalnya kalau di Indonesia bagian barat di Depok saya di Jakarta sampai jam 7 malam atau setengah 8 nggak nyampe gitu enggak
Sholat maghrib selesai waktunya dengan 15 menit setelah azan maghrib dah. Itu berakhir waktu maghrib. Habis itu Anda sholat di luar waktu sebetulnya. Tapi ini pendapat jadi padahal. Pendapat jadi ini pendapat terupdate Imam Syafi'i. Jadi itulah yang Imam Syafi'i meninggal dengan keyakinan di atasnya. Tapi ulama Syafi'i nggak pakai pendapat ini. Pakai pendapat yang qadim dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya jelas sih. Dan mereka meneliti dan seterusnya. Kalau kuliah intinya saya mau tegaskan tadi bahwa para ulama katakan di sini dalam madzhab Syafi'i tidak sah eh, salam dengan roti karena tadi sulit dikontrol eh, perbedaan kekuatan apinya. Wala yasihu fi ma nadaru dan tidak sah salam terhadap hal-hal yang langka keberadaannya tadi yang nggak boleh terus seperti kalah misoidi bimo di izzati seperti saya pesan daging hewan buruan di tempat itu susah nyari hewan susah wala fi ma lawistuk siya wasmuhu azza wujuduhu juga hal yang kalau sifatnya itu dirinci itu jadi langka susah seperti kalau luil kibari wal yawakiti seperti pokoknya mau mutiara yang besar-besar nah susah tuh wajariyatin ukhtiha awwalaliha pesan budak perempuan plus saudarinya susah susah budak perempuan plus anaknya susah nah, ini ya Allah bisa oke cukup sampai sini nanti insya Allah kita lanjut lagi menang mendatang nah, saya break dulu di sini juga azan nah, habis itu nanti kita lanjut tafsir Anda izin bertanya, Ustaz? oke silakan ditulis aja dulu ya saya dengar azan dulu. Oke silakan pada yang mampu memenuhi persyaratan yang sulit itu apa saat akadnya masih tidak sah ya ini relatif memang ya relatif relatif ketika mampu berarti nggak lagi ya isu wujuduhu. Tapi masalahnya adalah itu potensinya besar nggak dia memenuhi persyaratan tersebut. Kalau kecil ya tetap nggak sah. Karena itu sebab nggak sahnya karena ada kemungkinan benda tersebut ternyata nggak ada. Jadi salamnya gagal. Ya, ini dari awal sudah dibilang nggak sah. Paham ya? Ini langkah itu bukan berarti nggak ada sama sekali. Ada cuma kemungkinan kecil sehingga ketika gagal kemungkinan yang kecil tersebut ya selesai. Akadnya jadi jadi nggak bisa dihasilkan. Dalam artian dia nggak bisa memberikan apa yang dipesan. Jelas ya? Baik, Ustaz. Oke, silakan break mungkin B12 sampai 16.45 habis itu kita lanjut tafsir insyaallah. Baik, Ustaz. Iya. Baiklah, kita jeda sampai 16.45 ya para hadirin sekalian. Insya Allah kita lanjut nanti petang tadabbur Quran Surat Yusuf mulai dari ayat ke-6. Insya Allah. Izin end record ya.